يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين مonggo يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشق الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم تقبل ربنا واقبلنا بسر الفاتحة وعلى من مشايخنا أساتذتنا وعلى من آباؤنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا وعلى من أساتذتنا من حبر القدس مولانا الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقي وعلى من وسلم حافظا وسلم الحافظا المسلم القطب صاحب عبد القادر الفقي وعلى من شيخنا القطب الغوث الحبيب بكر أحمد بن عمر الصقاف وعلى من آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلى من أوصينا مؤلف هذا الكتاب الشيخ شرف الدين النووي وجميع شراح هذا الكتاب المبارك وأصولهم وفروعهم والأرواح جميع المؤمنين من هذا المسلم في جميع الجنة الله يغفر لهم ويرحمهم إلى درجات في الجنة أن الله يدعى علينا ولأولادنا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم ولنفاتهم وسكناتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad man ismuhu fis samai ismuhu Ahmad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ihi al-amjad.
Amma ba'du para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, jamaah pengawasan musalla Baitus Surur ingkang mugi-mugi dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh pinisepuh Desa Sukorame, para takmir, mugi-mugi sedaya mawon dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Keluargaipun ugi keluarga kita diparingi jembar, sehat walafiat, barokah kangge nepakaken lakon, nepakake ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung melalui majelis thalabul ilmi niki kita niat nawaitu ta'lim wa ta'alluma wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Derek niate para salafus saleh saha para ulama ugi al Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, hendaknya kita niat mencari ilmu juga menyebarkan ilmu, mencari nasihat juga menyebarkan nasihat, mencari peringatan juga menerima peringatan, menyebarkan peringatan. Untuk apa? Untuk meneguhkan tamasuk, untuk meneguhkan pegangan kita terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terutama apa yang kita baca dan berada di hadapan kita ini adalah sunnah Rasulullah, hadis-hadisipun Kanjeng Rasulullah. Napa hadis-hadisipun Kanjeng Rasulullah niku? Hadis niku maksude segala sesuatu sing disandaraken dateng piyantunipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu, peristiwa, kejadian, ucapan maupun sejarah yang disandarkan dan dikembalikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang disebut hadis. Baik berupa ucapan, berupa perilaku, tindak tanduk, contoh maupun cerita yang dikembalikan kepada Rasulullah. Misalnya apa yang di hadapan kita, yaitu kitab hadis Arba'in An-Nawawi. Ya, malam ini kita akan membaca hadis tentang proses dan periode penciptaan manusia, mulai awal diciptakannya dari cikal bakal tumbuh-tumbuhan, dari air, kemudian masuk dalam diri manusia, lalu saripatinya masuk ke dalam sulbi manusia yang disebut dengan air sperma, kemudian dan seterusnya masuk ke rahim kaum ibu dan seterusnya. Nah, semua itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nopo pentingnya, apa perlunya kita mengetahui itu, supaya kita pertama punya cara berpikir yang benar, melihat alam dan melihat diri kita, ini dengan cara berpikir yang benar dan dengan pengertian yang tepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Man utawi sapane wong iku ngarafa, mangertosi, memahami nafsahu terhadap jati dirinya, arafa, maka dia dijamin bisa tahu dan bisa paham rabbahu, akan eksistensi Tuhan. Barang siapa yang mengerti tentang posisi dirinya, penciptaan dirinya, maka ia akan dihantarkan dengan pengertian itu bahwa dia akan mengerti status Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu membaca hadis yang berkaitan dengan proses penciptaan manusia. Imam An-Nawawi
Tepatnya Imam Syarafuddin An-Nawawi meletakkan hadis ini sebagai hadis keempat dari rangkaian 44 hadis yang beliau tulis dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, di sini bisa kita simpulkan betapa pentingnya, ya, betapa pentingnya kita memahami jati diri kita. Lan nek gak ngerti awake, apa maneh ngerti pengera. Nih. Contone gak ngerti nang awake, ngrasa nek awake iki sugih. Wis sembarang duwe, usaha sukses, barang gak koncoan iku gak patheken, gak sobo kono ya gak patheken. Ini adalah salah satu bentuk kebodohan. Kenapa? Wong soal sugih wis lali. Nek sugihne dhek iku gak teko dhewe tapi teko wong li, iso ta sugih dhewe. Sugih dhewe saged. Mboten saged, mesti teko wong li, terlibat dalam berbagai transaksi, dalam berbagai muamalah dan seterusnya. Menjadilah dia kaya. Gak paten karo gak koncan karo kono, aku wis terhormat. Oh, terhormat. Itu berarti cara berpikirnya terbalik. Lah dhek terhormat iki mergo apa? Mergo dihormati wong li, mestinya dibalekno nang Gusti Allah. Salah satu contoh kecil. Ini merupakan bagian dari ketidakmengertian seseorang tentang dirinya. Mengapa ia diciptakan, dari apa ia diciptakan, dan seterusnya dan seterusnya. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nggih diwaca sak cetoke nomor 1 supaya kita tahu maca hadis. Nomor 2 nggih idep-idep nyadong barokahe hadis. Niki lak sabdahe Kanjeng Nabi kita waca. Nggih ngisore titik bandingane kali maca Al-Qur'an. Al-Qur'an maca dawuhe Gusti Allah, maca hadis maca dawuhe Rasulullah. Artinya ngaten ngaji temenan ya. Hadis ini berasal dari Sayyidina Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niki nggih menika ulamae generasi sahabat. Abdullah bin Mas'ud ngendika berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan beliau adalah orang yang jujur serta terpercaya. Sesungguhnya setiap diri kalian dikumpulkan dalam penciptaannya itu di dalam perut ibunya sebagai setetes mani atau nutfah selama 40 hari. Lalu berubah menjadi setetes darah atau segumpal darah. Ya. Alaqah selama 40 hari. Kemudian ia menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari. Kemudian diutuslah malaikat
Lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 ketentuan, 4 perkara. 1, menetapkan rizkinya, seberapa banyak rizki yang menjadi bagian daripada dia. Kalau rizkinya sudah habis, berarti harus meninggalkan dunia. Rizki ini wis entek, jatahe wis entek. Cara arek-arek iki wis game. Setunggal, ya, menetapkan rizkinya. Nomor 2, menetapkan ajalnya. Nomor 3, menetapkan amalnya. Dan celaka serta kebahagiaannya. Amalnya niki mboten. Nggih. 1, menetapkan rizkinya. 2, menetapkan ajalnya. 3, menetapkan amal perbuatannya. Dan keempat, menetapkan celakakah dia atau bahagiakah dia. Artinya menetapkan kecelakaan atau kebahagiaan dia. Celaka atau beruntung. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, amal soleh, puasa, ya, haji segala, hingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja. Kemudian didahuluilah ketetapan Allah kepadanya, lalu ia melakukan perbuatan. Oh ini loncat ini. Jadi begini. Maka demi Allah tidak ada yang tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga tidak ada jarak antara dirinya dan surga kecuali sehasta. Lalu kemudian ia melakukan perbuatan neraka sehingga ia masuklah ke dalamnya. Dan demi Allah tidak ada di antara kalian, dan sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, sehingga tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali sehasta. Namun kemudian di akhir hayatnya ia telah mendapat kepastian karena sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Kemudian ia beramal dengan ahli surga, kemudian dia masuk surga. Ini lompat niki. Jadi kenapa? Hadisnya kan ngeten. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sungguh satu di antara kalian lalu melakukan dengan amal dan perilaku ahli surga, sehingga tidak terjadi antara dia dan surga jarak kecuali sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka kemudian didahulukanlah kepastian kepadanya, sehingga menyebabkan ia berperilaku dengan perilaku ahli neraka, fayadkhuluha, maka menjadi sebab ia masuk neraka. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainaha wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan sungguh satu di antara kalian akan melakukan dengan amal dan perilaku ahli neraka. Sak jahat-jahatnya sembarang dilampahi, sehingga tidak terjadi jarak antara dia dan neraka kecuali sehasta. Mek titik tok wis mlebu neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, namun didahulukan kepadanya kepastian yang sudah tertulis. Lalu di akhir hayatnya ia melakukan amal atau perilaku ahli surga, sehingga ia pun lalu bisa masuk surga. Hadisnya sahih, yaitu Bukhari Muslim. Apa maksudnya?
Maksudnya hadis niku nek wis riwayat Bukhari Muslim berarti sak sohehe hadis, sak autentiknya sabda Rasulullah. Sehingga disebut oleh para ahli hadis nek wis riwayat Imam Bukhari Muslim, apalagi masuk tingkat mutawatir. Ini termasuk mutawatir. Artinya masyhur di kalangan ahli hadis, maka setingkat di bawah Al-Qur'an. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama generasi sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata dan bercerita bahwa suatu hari saya disabdahi oleh Rasulullah, didhawuhi Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi niku sampean ngerti as-shadiqul masduq, wong sing jujur lan terpercaya. Niki pemantapan yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Soale napa? Soale enten kebalikane. Napa niku? Al-kadzibul makdzub. Al-kadzubul makdzub. Sing wakeh gorohe lan pancen kudu digorohaken. Sapa? Yaiku Ummu Sibyan. Ummu Sibyan iku sinten? Setan. Setan. Nah, ini bujukan. Nah, Kanjeng Nabi as-shadiqul masduq. Nah, napa dawuhe Kanjeng Nabi? Terus Kanjeng Nabi, sesungguhnya setiap kamu itu proses penciptaannya itu diawali di perut ibunya itu selama 40 hari. 40 hari. Periode pertama. 40 hari itu dalam wujud masih dalam bentuk sperma. Kalau dalam bahasa modern, pertemuannya antara sperma dan zat ovum, nggih. Artinya napa jenenge saripatinya kaum lelaki yang bertemu dengan saripatinya kaum Hawa, kemudian diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim yang memang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala, tempat manusia di perutnya kaum ibu, yaitu yang disebut rahim. Berapa hari? Selama 40 hari itu masih dalam bentuk air, sperma dan zat ovum itu tadi. 40 hari masih berwujud air dan terus mengental. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari berlalu, masuk ke hari 41, menggumpal menjadi segumpal darah. Segumpal darah. Selama 40 hari. Berarti sampai ke hari ke-80. Tsumma yakunu tadi nutfatan 40 hari, tsumma yakunu 'alaqatan segumpal darah 40 hari. Tsumma setelah 81 hari, ya. Gitu, 40 kali 2 yaitu pada periode kedua selesai, masuk periode ketiga, tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian pada hari ke-81 ke atas sudah berwujud segumpal daging. Segumpal daging pada hari ke-81 terus menggumpal sampai hari ke-90, hari ke-100. Di dalam rincian hadis maka daging itu sudah berisi mulai keras, yaitu dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala tulang, bagian kepala sudah mulai mengeras. Nah,
sampai pada hari ke-120. 40 kali 3. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Setelah 120 itu 4 bulan. 4 bulan. 3 kali 4 120. Setelah 4 bulan, maka segumpal daging tadi lengkap sudah dengan apa namanya ros-rosane, ya, apa cikal bakal ros-rosan. Kalau di USG itu sudah kelihatan detak jantungnya. Ini ilmu modern. Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutuslah ke janin tersebut malaikat yang bertugas, sehingga malaikat meniupkan ruh kepadanya. Sekaligus diperintahkan untuk menuliskan 4 hal yang menjadi catatan hidupnya. 1, malaikat tersebut menuliskan ketetapan rizkinya. 2, ajalnya. 3, amal perbuatannya. Ajalnya seberapa? 63, 65, 70 dan seterusnya, 100 dan seterusnya. Wa amalihi, sekaligus amal perbuatannya. Apakah amalnya amal soleh yang suka ke masjid, ke langgar, atau amal buruk yang sukanya mencuri, jahat, berbahagia di atas penderitaan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Wa syaqiyyun aw sa'id, sekaligus diperintahkan agar malaikat tersebut menulis ini orang celaka atau orang bahagia. Apa yang perlu kita jelaskan? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwa periode penciptaan manusia itu terjadi pada 3 periode. Ini 3 periode ini sebenarnya merupakan sebagian daripada periode yang dialami manusia. Karena Al-Quran di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa periode penciptaan manusia ini bahkan mengalami 7 tahap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan, fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa kasawnal 'idhama lahma, thumma ansha'nahu khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Niki sing lengkap. Maksudnya napa? Maksudnya lebih terperinci Allah di dalam menjelaskan proses penciptaan manusia. Napa kok beda? Mboten beda. Mboten beda. Nek wis diterangno padha. Contohnya ngeten. Gusti Allah menurut Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa awal penciptaan manusia itu dari sperma yang tidak lain adalah saripati yang terdapat pada kaum bapak yang kemudian berkumpul dengan saripati kaum ibu yang disebut dengan zat ovum.
Itu permulaan. Kalau menurut keterangannya Allah lebih terperinci. Bukan menerangkan dari sperma, tapi dimulai dari asal muasal sperma. Asal muasal sperma dari mana? Dari makanan, dari buah-buahan, dari tumbuh-tumbuhan, nasi, jagung, lan sak piturute. Lah jagung, nasi, tumbuh-tumbuhan dari mana? Dari tanah. Dari tanah. Berarti awal penciptaan manusia itu adalah dari tanah. Kalau Nabiullah Adam alaihi salam, memang Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahwa Adam aku ciptakan dari tanah. Jelas. Dari tanah liat. Kalau kita dari tanah, tapi memang kalau dicerna. Memang kita proses kejadiannya dari saripati makanan. Allah menjelaskan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian dari tanah itu, tanah menumbuhkan sesuatu. Air yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuburkan tanah. Lalu tumbuh-tumbuhan dan air yang ada daripada isi air dan seterusnya, ikan dan sebagainya dimakan oleh manusia. Dari makanan itu meninggalkan saripati pada diri manusia. Nah, saripati itunya yang disebut dengan apa? Nutfah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan itu tanah nutfatan sebagai nutfah, sperma, fi qararin makin, di tempat yang kuat, yaitu di rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Satu dari tanah, dua dari sperma, lalu ditempatkan dalam rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian sperma menjadi segumpal darah. Khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian kami jadikan segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian kami jadikan sepotong atau segumpal daging itu idhaman, sebagai tulang. Nah, artinya keras sebagaimana tulang, kepala dan lain-lain, ya. Fakasawnal 'idhama lahma. Yang tadi segumpal daging menjadi tulang, fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami lengkapi itu tulang lahman dengan sejumlah daging. Setelah lengkap, tulangnya dilengkapi dengan daging, ya tentu dengan kulit. Ya, kulit kan bagian dari daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma ansha'nahu, mongko nuli dadekaken ingsun hu ing laham, khalqan ing makhluk, akhara kang liya meneh, fatabaraka mongko temen maha agung maha becik sapa Allahu Gusti Allah, ahsanul khaliqina, nggih menika zat kang sak bagus-baguse pencipta. Nah, ini kalau dihitung dari tanah, kemudian dari menjadi sperma, kemudian sperma jadi segumpal darah, segumpal darah menjadi segumpal daging lalu diberi tulang lalu dilengkapi dengan daging. Kalau tadi kan segumpal daging,
Ini fakasawnal idhama lahma dilengkapi dengan daging yang menutupi tulang tadi. Fakasawna, maka kami tutupi itu tulang lahman dengan sejumlah daging. Setelah lengkap, tsumma ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian aku ciptakan sebagai makhluk yang lain lagi, yaitu manusia yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. 7 periode, 7 tahapan yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun. Nah, enten pertanyaan. Iki enten tentang tafsirane, tentang keterangan hadis. Apa perlunya Ustaz kita tahu proses kejadian kita? 1. Yang kedua, apa yang enggak bisa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tanpa proses? Wong di Yasin sudah difirmankan, wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Katanya Allah Maha Kuasa dan kekuasaannya tak terbatas. Mengapa masih menerangkan penciptaan manusia dengan proses seperti itu? Jangankan manusia, alam semesta saja Allah masih berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy." Di dalam surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Juz berapa itu? Juz 21 ya. Allazi khalaqal Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Di mana dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala lapisannya fi sittati ayyamin selama 6 ayyamin selama 6 hari. Ini banyak keanehan. Gusti Allah kok menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Padahal di dalam firman-Nya wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apa enggak bisa Allah menciptakan kun fayakun? Jadi Allah Maha Kuasa. Bisa. Berarti ada sesuatu yang ingin diajarkan kepada makhluknya. Yang kedua, Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya 6 hari. Loh, mataharinya belum diciptakan kok sudah dihitung 6 hari? Bagaimana ngitungnya? Ini hanya untuk memudahkan umat manusia memahami firman Allah. Kata para ulama, semua itu diajarkan kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar satu, kita paham bahwa Allah itu walaupun punya kekuasaan mutlak, tapi mengajarkan kepada kita bahwa semua itu ada proses. Ada proses. Baik proses penciptaannya maupun proses penyimpulannya sebagai orang celaka atau orang bahagia, sebagai penduduk surga atau penduduk neraka. Ada proses. Ya. Oleh karena itu manusia sungguh bertolak belakang dengan proses penciptaannya. Nek sembarang terburu-buru. Lagi buka toko oleh 2 tahun kok gak sugih-sugih. Lagi tahajud iso setahun lho iki, gak seminggu. Iki malah 2 wulan wis ngerasa dadi wali. Iso tahajud setahun wis ngerasa wah iso niki hebat, iso tahajud setahun. Kesusu kepengin dadi wali, keliru. Semua harus proses yang panjang. Gusti Allah saja menciptakan manusia. Itu dijelaskan kepada kita. Mulai dari bahan baku manusia diciptakan. Dari tanah. Yang kemudian tanah
dengan sifat yang sama, dengan bahan yang sama, sama hitamnya, sama lenturnya, sama tanah liatnya, tapi menghasilkan produk yang berbeda. Nggih, Bu. Ada yang menjalar, ada yang kuat seperti pohon, ada yang pahit, ada yang manis, ada yang tawar, gak ada rasanya, ada yang gak ada baunya, ada yang paling bau sekali. Tanahnya sama napa menten? Beda sama tanahnya? Sama. Balik kepada penciptaan manusia. Semua itu agar kita mengakui kekuasaan Allah Subhanahu. Allah menciptakan manusia 40 hari dalam bentuk, semua dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk segumpal darah, kemudian 40 hari segumpal daging, kemudian daging dilengkapi dengan tulang, tulang ditutup dengan daging lagi. Semua itu sebagai proses penciptaan manusia agar dipahami bahwa perjalanan hidup manusia harus mengalami proses. Nek Gusti Allah mawon ngoten, napa malih kita untuk mengerjakan dan melaksanakan perintah Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, selamat zahir batin donya akhirat, sak keluargae sak anak turune sapa al mukminun, wong sing temenan iman. Apa contone indikator dan ukuran wong sing teman-teman mukmin? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu yang kalau salat khusyuk. Lah, salat khusyuk perlu proses. Ojo ya Allah, wis bolak-balik salat gak khusyuk-khusyuk, wis meneh-meneh pisane nek wis tuwa. Akhirnya sampai tuwa ya gak iso khusyuk. Salah cara berpikir demikian. Mari kita jalani semua itu dengan proses di mana Allah Subhanahu wa taala memberi contoh bahwa penciptaan kita juga melalui wong khusyuk nggih perlu proses. Wonten Ihya niku diterangaken beberapa para ulama umure 80 tahun lebih malah. Abadtu Allah samanina sana 80 tahun. Sing 40 gak khusyuk. Lagi aku ngerasakno khusyuk 40 tahun berikutnya. Oleh ibadah mencari hidayah berusaha khusyuk 80 tahun, sing dirasa khusyuk 40 tahun. Niki jenenge proses. Niki kesimpulane sing mau. Lalu Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan malaikat ketika ia telah mencapai 4 bulan, thumma yu'maru bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ditetapkan rizkinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan amal perilakunya, ditetapkan apakah ia orang bahagia atau orang celaka. Terus sampean nuwun sewu, bukan sampean lah. Lalu ada orang komen. Lah nek ngoten Ustaz, nggih wis nglakoni saenake ae wong wis padha ana takdire. Lho. Iki jenenge ndisiki takdir. Iki jenenge sok tahu tentang takdire Allah. Mergo sok tahu nang takdire Allah, Allah justru membuat dia bodoh tentang takdirnya Allah. Enggak ada yang tahu takdirnya Allah kecuali Allah. Oleh karena itu perintah yang disampaikan kepada kita adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling produktif kemanfaatannya kepada sesama manusia. Nah, iku ukuran wong apik. Ukuran ibadah ya wis belajar napa usaha istiqomah.
perkara ya apa akhire isun iki termasuk sing istiqomah apa sematu sing boten, termasuk sing ahli ibadah apa termasuk ahli neraka, selanjutnya urusane Gusti. Itulah bentuk tawakal. Tawakkalna 'alallah wala haula wala quwata illa. Jadi hadis ini kita baca walaupun Kanjeng Nabi dawuh, sungguh di antara kamu ada yang beramal dengan amal ahli surga, sehingga tidak ada jarak antara amalnya dan dia dengan surga kecuali sehasta. Namun karena didahului oleh takdir Allah bahwa dia ahli neraka, maka dia berbuatlah dengan amal ahli neraka sehingga malah masuk neraka. Dan sungguh di antara kamu ada yang beramal soleh, sak soleh-soleh, ada di antara kamu yang berbuat buruk seburuk-buruknya, beramal dan berperilaku ahli neraka sampai tidak ada jarak antara dia dan perbuatannya dengan neraka kecuali sehasta. Namun kepastian mendahului dia. Apa itu? Bahwa dia sudah ditulis sebagai penduduk surga. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, maka kemudian di akhir hayatnya ia melakukan dengan kelakuan-kelakuan ahli surga sehingga dia masuk surga. Niki takdire Gusti Allah yang diberitahukan kepada kita bahwa kita ini semua ini di bawah genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Al-Qur'an, qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Penutup. Qul, katakan wahai Muhammad, yang surat napa niku lali kula. Tapi sing jelas niki Al-Qur'an. Qul, katakan ya Muhammad, kullun, setiap orang ya'malu ala syakilatihi, hendaknya berbuat sesuai dengan apa adanya, kemampuannya, karakternya, kekuatannya, keilmuannya. Syakilati. Nggih, nek pancen wis iso ibadah ndang ibadah. Nek pancen iso jual beli ndang lakonono sing tepak. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhanmu lah yang maha tahu tentang siapa di antara kamu yang paling mendapat hidayah. Allah yang maha tahu tentang siapa di antara kita yang paling mendapat hidayah. Jadi ojo dikira nek sing nerangno ngene iki paling akeh oleh hidayah, durung tentu. Semua kita tidak tahu siapa yang terbaik di antara kita, siapa yang ahli surga di antara kita. Hanya kita diperintahkan husnudzon, berbaik sangka. Bagaimana berbaik sangkanya? Mbok menawa sing ahli surga iku si fulan dudu aku. Mangkane gak oleh sumbuh. Ngatah-ngatai pasrah nang Gusti. Inilah kesimpulan dari rangkaian hadis yang kita baca hari ini. Mudah-mudahan menjadi pedoman hidup, menjadi pegangan kita dalam menapaki kehidupan kita selanjutnya. Tentu keterangan yang sekelumit antara maghrib dan isya ini tidak bisa, nggih, Pak Ustaz Nur Ali, tidak bisa memenuhi kebutuhan keterangan yang ada dalam hadis ini. Ini hanya kulit-kulitnya saja. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami niku nek nerangaken kitab niki dalam kitab Fathul Mubin niku ombo sak ombo-omboe. Tapi karena ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Dengan hadis ini kita dapat barokahnya hadis, dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Monggo Ajuri nek enten tanya jawab monggo.